Kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia Gereja Kristen Pasundan. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Vikaris Fredly Lois Zebua SSI. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuki upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengenang para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, untuk itu marilah kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai.
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat sidik dan waspada. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memasuki ibadah syukur kita saat ini. Hari ini Selasa 17 Agustus 2021, segenap bagian bangsa merayakan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Perayaan kemerdekaan seharusnya bukan hanya berisi peringatan tentang kisah silam perjuangan melawan penjajah, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama. Sejauh mana kita sudah mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan bagi bangsa kita. Untuk itu, marilah kita bersama beribadah dengan penuh syukur dan membuka hati bagi firman Tuhan, agar kita dapat menghayati panggilan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita memulai ibadah kita dengan berdiri dan menyanyikan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada kebaktian ini izinkan saya membuka masker agar suara bisa terdengar dengan jelas. Dengan teman-teman multimedia serta rekan-rekan majelis jemaat yang hadir di gedung gereja, tetap menggunakan masker. Mari kita teguhkan kebaktian kita saat ini dengan menerima bahwa pertolongan kita memasuki hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia ialah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah beserta saudara-saudara. Kini dengarlah nas pembimbing pada kebaktian kita saat ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, yang terdapat dalam Yesaya 55 ayat 8. Demikianlah nas pembimbing dalam kebaktian saat ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syukur dan doa pengakuan dosa yang akan dilakukan secara berbalasan. Ya Tuhan, kemerdekaan bangsa kami adalah anugerah besar yang telah kami terima.
Sebagai bangsa yang merdeka, kami menikmati kebebasan dan dapat berkarya mewujudkan harapan dan cita-cita kami. Saat ini kami pun diingatkan kembali akan tanah air Indonesia yang merupakan negeri berlimpah kekayaan alam. Bahkan potensi sumber daya manusia yang unggul pun Tuhan karuniakan. Betapa kami bersyukur, sebab dengan itu semua, kesempatan terbuka begitu luas bagi kami untuk mengisi kemerdekaan ini. Namun demikian, saat ini kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami belum menggunakan setiap kesempatan dengan baik untuk berkarya mengisi kemerdekaan. Ampuni kami yang masih dikuasai oleh ambisi dan kepentingan pribadi, sehingga melupakan jati diri kami sebagai anak bangsa yang harus melanjutkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuki saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pujikan kidung penyerahan atas segala dosa kita dari pelengkap Kidung Jemaat 43. Ampuni kami, Tuhan, harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Umat diundang untuk berdiri. Kini dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua, yang terdapat dalam Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 389, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Umat dipersilahkan duduk kembali.
Sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, dengan hikmat-Mu kami memohon agar kami dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan pengertian dan pemahaman untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau merasuki setiap hati dan pikiran kami, agar dalam pemberitaan firman ini, firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan kami hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin hamba-Mu yang akan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman, agar hamba-Mu juga memperkatakan segala kebaikan dan kebenaran yang daripada Tuhan. Inilah doa kami kepada-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jika Alkitab kita sudah terbuka, maka saya akan membacakannya bagi kita semua. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada saat ini kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Ada seorang tokoh aktivis Indonesia bernama Suhokgi pernah berkata, kemerdekaan adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi juga adalah gedung yang kosong. Ungkapan ini ditujukan kepada bangsa Indonesia, bahwa Indonesia sudah meraih kemerdekaan melalui perjuangan para pahlawan. Dan saat ini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Pertanyaannya bagi kita, apakah yang sudah kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan? Mungkin sebelum pandemi kita melihat hari tanggal 17 Agustus mengingatkan kita pada hari kemerdekaan, kita mengadakan perayaan-perayaan kegembiraan. Kita mengikuti lomba-lomba ataupun melihat sebuah pertunjukan dan kemudian ikut memperingati dengan mengikuti upacara. Namun pertanyaannya saat ini, cukupkah kita mengisi kemerdekaan dengan tindakan-tindakan tersebut? Sama seperti rumah yang kosong. Cukupkah rumah yang kosong diisi dengan kursi, dengan TV, lemari, tempat tidur, dan juga wastafel jika tidak ada air dan listrik? Pasti tanpa air dan listrik, tanpa energi-energi tersebut, beberapa perabotan tidak bisa berfungsi. Dan begitu pun dalam kita mengisi kemerdekaan, perlu dilakukan sesuatu yang bisa berdampak pada waktu yang berkepanjangan. Saat ini, surat Yakobus hendak menuntun kita dalam mengisi kemerdekaan menurut firman Tuhan. Ada beberapa pesan yang mau disampaikan kepada kita.
Yang pertama, dalam mengisi kemerdekaan, kita bisa menghargai bahwa hidup bukan hanya sekedar mencari untung. Kalau kita lihat di dalam ayat 13 dikatakan, hari ini atau esok kita akan ke kota Anu, berdagang, tinggal, dan mendapatkan untung di sana. Ungkapan ini adalah ungkapan dari orang-orang yang ada di sekitar Yakobus. Orang-orang Kristen, Yahudi pada saat itu, mereka adalah pedagang-pedagang kaya. Sehingga mudah sekali mereka untuk mengungkapkan perkataan tersebut. Hal ini pun kemudian direspon oleh Yakobus. Yakobus katakan di ayatnya yang ke-14, hidup kita ini hanya seperti uap yang hilang dan lenyap seketika dengan cepat. Artinya kehidupan yang dijalani bukanlah waktu yang lama, tetapi waktu yang singkat. Maka harus bisa berdampak bagi orang lain. Bukan hanya sekedar mencari untung, bukan hanya sekedar hidup bagi diri sendiri, tetapi hidup juga harus berdampak bagi sesama. Sehingga ketika kita memiliki waktu yang sebentar untuk hadir, kehadiran kita pun juga dirasakan oleh orang-orang sekitar. Dan ternyata ungkapan para pedagang kaya itu juga menunjukkan bahwa di dalam perencanaan mereka hanya menggunakan kemampuan mereka sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Maka pesan yang kedua yang bisa kita lihat di dalam surat Yakobus ini adalah bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Menanggapi kesombongan para pedagang kaya, maka Yakobus berkata di ayatnya yang ke-15, jika Tuhan menghendaki kita pergi ke kota Anu, melakukan ini dan itu. Yakobus mau menerangkan kepada orang-orang pada saat itu bahwa untuk merencanakan sesuatu perlu didasari dengan kata jika Tuhan menghendaki. Pertanyaannya, kenapa Tuhan perlu hadir di dalam perencanaan? Agar kita tidak mudah kecewa dan terluka terhadap rencana-rencana yang mungkin tidak sesuai dengan rencana awal kita. Ketika rencana yang kita buat tanpa melibatkan kekuatan Tuhan, kita akan mudah kecewa dan terluka ketika itu tidak berjalan. Tetapi ketika kita mendasari bahwa setiap rencana ada Tuhan yang hadir di dalamnya, maka kita meyakini bahwa setiap rencana yang terjadi adalah kebaikan Tuhan. Sehingga ketika ada rencana-rencana yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal kita, kita memahami bahwa inilah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Agar kita tidak mudah kecewa, agar kita tidak mudah juga untuk terluka di dalam perencanaan-perencanaan yang terjadi. Dan ketiga, yang mau dipesankan dari surat Yakobus untuk menjadi kekuatan bagi kita dalam mengisi kemerdekaan adalah berbuat baiklah selama kita mampu melakukannya. Kalau kita bertolak pada ayat 17, dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak berbuat baik, maka ia telah berdosa. Ungkapan ini untuk menunjukkan kepada orang-orang pada saat itu bahwa hidup bermasyarakat menjadi rapuh ketika setiap orang hanya fokus pada mencari untung secara pribadi, hanya fokus untuk berkompetisi. Salahkah kita hidup berkompetisi? Tidak salah. Tapi ketika hidup hanya diwarnai dengan kompetisi, maka itu menjadi keliru. Bisa saja terjadi di mana-mana, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka ungkapan kalimat yang disampaikan oleh Yakobus sesungguhnya ingin mengingatkan kepada orang-orang pada saat itu juga kepada kita saat ini bahwa hidup harus menciptakan keseimbangan bersama dengan sesama. Artinya bukan berarti yang kaya harus menjadi miskin untuk sama-sama miskin, tetapi yang lebih harus bisa menutupi yang berkekurangan. Sehingga hak dan kewajiban setiap orang juga boleh dirasakan sama rata. Dari ketiga pesan Yakobus ini menolong kita
untuk menunjukkan sikap-sikap dalam mengisi kemerdekaan. Adapun sikap-sikap itu adalah bersikap nasionalisme dan berpatriotisme. Mari kita tunjukkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana kita bersikap nasionalisme dan patriotisme di tengah isu-isu yang terjadi saat ini? Ketika ada korupsi, ada kekerasan, tindakan kriminal, dan tindakan-tindakan lainnya yang menimbulkan kejahatan, melukai sesama. Bagaimana peran kita menunjukkan sikap nasionalisme? Sikap nasionalisme adalah sikap mencintai tanah air. Berarti kalau kita mencintai tanah air, kita perlu menunjukkan sikap keadilan, sikap kedamaian. Dengan cara apa? Dengan kita sendiri merasa cukup akan apa yang kita miliki. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sehingga kita tidak mengingini atau mengambil hak orang lain. Dan kita juga ketika kita membenci tindak kekerasan, kita pun juga harus berhenti atau tidak melakukan tindak kekerasan. Ketika kita menyaksikan tindak kekerasan secara langsung, maka kita juga harus hadir untuk mengingatkan dan menegur. Dan tindakan-tindakan lainnya bisa kita lakukan untuk menjauhi kejahatan dan menghentikan tindakan kejahatan sebagai wujud menunjukkan sikap kedamaian dan keadilan yang menunjukkan sikap cinta tanah air atau sikap nasionalisme. Selain sikap nasionalisme, kita juga harus punya sikap patriotisme. Sikap patriotisme berarti sikap rela berkorban. Di masa pandemi ini, kita terus diingatkan tentang mematuhi protokol kesehatan. Ketika kita melihat orang lain tidak menggunakan masker, kita hadir mengingatkan untuk mereka menggunakan masker. Mungkin orang-orang yang kita ingatkan ini sudah mulai jenuh. Bisa saja ketika kita mengingatkan kita dibenci, kita dijauhi, tidak disukai. Maka ketika kita mau melakukan kebaikan, ada resiko yang harus kita ambil. Yaitu mungkin kita akan dijauhi, mungkin kita akan ditolak. Jadi harus ada pengorbanan dalam tindakan-tindakan kebaikan yang kita lakukan. Dengan demikian, pesan Yakobus saat ini mau mengingatkan kita untuk mengisi kemerdekaan dengan dampak yang berjangka panjang, yaitu dengan memaknai hidup, bukan hanya memikirkan keuntungan, mengandalkan Tuhan di dalam perencanaan, dan melakukan kebaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Adapun sikap-sikap yang kita bisa lakukan adalah dengan menunjukkan sikap cinta tanah air, menunjukkan keadilan dan kedamaian, dan juga sikap mau rela berkorban demi kebaikan. Semangat dalam mengisi kemerdekaan dengan hikmat Tuhan, kuasa-Nya memampukan kita semua. Amin. Bapak Ibu. Kini, Ibu Pertiwi sedang merintih oleh lara yang tak kunjung pulih. Tanah-tanah menjadi pusara, oleh manusia-manusia hilang nyawa. Rumah-rumah menjadi ruang sembunyi, oleh manusia-manusia yang takut mati. Kini Tuhan sedang ingin menguji, oleh penyakit menjadikannya pandemi. Jalan-jalanan menjadi sunyi, oleh manusia-manusia hilang bunyi. Segala cara akan kusiasati, dengan doa yang kupanjati. Semoga bumi ini tak berduka lagi.
atas kehendak-Mu, Bapa. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekurusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu, Bapa. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, lukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekurusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu.
saudara yang terkasih dalam Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk. Mari kita saat ini bersatu di dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur bahwa perjuangan para pahlawan kami telah menghasilkan kemerdekaan yang luar biasa kami nikmati sampai saat ini. Mampukan kami melalui firman-Mu untuk mengisi kemerdekaan dengan tindakan-tindakan yang baik dan bijaksana, melalui cinta tanah air dan rela berkorban, dengan sikap-sikap memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kedamaian, serta mengingatkan dan memperhatikan sesama dalam rangka kebaikan bersama. Kiranya kasih-Mu, hikmat-Mu memampukan kami semua untuk melakukannya. Dan pada kesempatan kebaktian ini pun kami mau berdoa bagi setiap kami anggota jemaat-Mu, Jemaat GKP Ciwidey yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara, Polri, dan TNI. Dalam kesaksiannya di pekerjaan untuk menertibkan, mengamankan, dan melindungi. Berkati setiap proses yang mereka jalani ya Bapa, kiranya Engkau memampukan dan menuntun setiap langkahnya. Berkati juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin. Dalam setiap program-program, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Juga para jajarannya, menteri-menteri, serta jajaran yang lainnya. Kami mohon Tuhan berkati setiap pemimpin negara kami ini, agar setiap tugas dan tanggung jawabnya juga dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya juga keadilan, kemakmuran, dan juga kedamaian boleh dinyatakan di dalam tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Tuhan, kami juga berdoa bahwa di masa pandemi ini ada berbagai kesulitan yang kami alami. Kami mungkin tertunda untuk mengikuti vaksin, kami juga mungkin terbatas untuk pergi keluar rumah, keadaan ekonomi kami semakin menurun, saudara-saudara kami atau diri kami mungkin dalam kelemahan tubuh, dan berbagai persoalan lainnya. Tolonglah ya Tuhan setiap pergumulan kami ini, agar dengan hikmat-Mu, agar dengan kuasa-Mu, kami dimampukan melewati setiap pergumulan ini dengan sukacita dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kesatuan, persatuan bangsa Indonesia. Kiranya melalui program Bulan Budaya di bulan Agustus ini memampukan setiap anggota jemaat-Mu untuk bisa menghargai keberagaman suku yang ada di Indonesia. Kami serahkan Tuhan doa syafaat ini keseluruhan kepada Engkau. Kami yakini Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kami seturut dengan rencana dan rancangan-Mu. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah yang setia menyertai dan memberkati hidup kita. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari hidung rohani selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan ini dalam doa dan kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan ketulusan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk melanjutkan karya bersama dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali pada jalan perjuangan masing-masing dalam mengisi kemerdekaan bangsa dengan senantiasa melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Kiranya kita mengisi kemerdekaan ini dengan mencintai tanah air kita, dengan rela berkorban melalui sikap-sikap memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kedamaian, serta mengingatkan dan memperhatikan sesama dalam rangka kebaikan bersama. Mari kita sambut pengutusan ini dengan menyanyikan lagu dari Indonesia Penuh Kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu
kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.